Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tamrin Tarigan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 16 Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di sini saya bersama dengan Ibu Ranggatina, guru SMA Negeri 16 Tebo yang mengajar matkul bahasa Indonesia dulu ya. Oke, Assalamualaikum Bu Ranggatina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melihat Ibu mengajar di kelas. Oke Bu, adapun tujuan dari kita melakukan supervisi ini adalah saya ingin mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan hari ini kita akan melakukan proses praobservasi dengan tujuan ingin mempersiapkan bagaimana Ibu dalam proses pembelajaran nanti di kelasnya, Bu ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Silakan Pak. Oke, yang pertama, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk tujuan yang ingin saya capai nanti itu adalah siswa mampu mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal. Selain itu, siswa mampu memahami dan menganalisis gagasan dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif. Oke, berarti ada dua tujuan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Kalau untuk area pengembangannya sendiri, saya ingin mencapai bagian area pengetahuan dan keterampilannya. Oke, jadi ada area pengetahuan dan area keterampilan gitu ya. Oke, bagus Bu. Kemudian bagaimana dengan rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mulai dari strateginya bagaimana, model dan metodenya seperti apa Bu? Kalau untuk strategi pembelajarannya sendiri, saya seperti halnya dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSP. Kemudian untuk metodenya sendiri, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, kemudian juga kooperatif speaking. Sudah menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, Iya. dan diintegrasikan dengan kemampuan sosial dan emosional Bu ya. Oke, luar biasa Bu. Sangat bagus sekali. Kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu apa saja? Untuk temanya anekdot, maka saya menggunakan media teks anekdot, bentuknya bisa komik script dan juga bisa dalam bentuk video anekdot ya Pak ya. Iya. Setelah itu juga menggunakan PowerPoint dan tentunya untuk kelancaran menggunakan LKPD. KPD, oke. Sangat luar biasa Bu. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Kemudian kira-kira kapan ini proses pembelajaran ini akan dilakukan Bu? Untuk proses pembelajarannya sendiri akan dilakukan hari Senin, itu tepatnya di jam 5 dan 6 di kelas E1. Oh, hari Senin Bu ya, di kelas E1. Oke Bu. Jadi di hari tersebut saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi. Kemudian saya akan mencatat dan melihat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Bu ya. Oke, nanti setelah kegiatan observasi selesai Bu, saya minta waktu Ibu untuk melakukan pembicaraan tentang pasca observasi. Oke, nanti juga akan didampingi dengan Ibu pendamping dari pengajar praktik. Oh iya. Oke, jadi sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Kalau untuk setelah percakapan ini, saya sih merasa bersyukur sekali ya Pak ya. Alhamdulillah ada percakapan ini, sehingga saya bisa mempersiapkan pembelajaran ke depannya untuk bisa lebih berkualitas dan tentunya bisa mencapai tujuan dengan baik. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak. Oke, demikianlah percakapan praobservasi dari saya Tamrin Tarigan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tebo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Saya masih ada wajah-wajah kasur, ada wajah-wajah guling, masih ada yang ngantuk. Gak ada bu. Udah fresh ya? Coba dipinggirin dikit rambutnya kan, biar tambah. Masya Allah, ganteng luar biasa. Jadi kalau rapi, fresh, pagi-pagi dilihat juga enak ya kan? Nggak ada yang jadi kasur, jadi guling, jadi bantal apalagi. Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Cinta, kabarnya apa? Apa Bu? Cinta udah beberapa kali dengan Ibu. Nanti bisa disampaikan ke wali kelasnya ya. Bisa. Atau ada teman dekatnya mungkin yang tahu kabar Cinta? Bibi Bu. Nanti WA mungkin. Nggak tahu. Biasanya kalau Aisyah. Di Aisyah kelas 12. Selain Cinta, ada lagi? Alfian, Bu. Nah, Alfian pertemuan yang lalu kayaknya juga nggak masuk ya. Ini siapa teman dekatnya nih? Rehan. Apa kabarnya Rehan? Nggak tahu juga ya. Semoga teman-teman kita yang tidak masuk ini sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi mungkin ada kendala yang memang tidak bisa ke sekolah. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ada hal apa yang harus kita selesaikan mendadak dan lainnya. Kalaupun sebenarnya sakit, semoga cepat sembuh. Tadi siapa lagi? Sudah ya. Baik, pagi ini alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Beberapa teman kita tidak masuk, tidak apa-apa, tapi kita harus tetap semangat. Gimana semangat bahasa Indonesia? Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia lagi, tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin kalian masih bisa menyampaikan sebelum kita belajar yang hari ini, sebelumnya kita belajar apa ya? Materi sebelumnya yang kita ke lapangan apa? LHO ya, micro LHO. Kita sudah menyelesaikan pelajaran LHO. Apa itu LHO? Kita masih ingat? Laporan hasil sudah tuntas, kita sudah menyelesaikannya alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru. Sudah ada yang disampaikan waktu itu untuk mencari informasi tentang yang ini ya kan? Sebelumnya apa ya kira-kira yang akan kita bahas? Betul nggak yang ini yang disampaikan kemarin? Betul ya, menyampaikan kritik dengan senyuman atau lewat senyuman. Ada apa aja? Itu ada kemudian ya, ada 3 jenisnya, kurang lebihnya 3 ini sama atau beda ini antara anekdot, golongan tunggal, comic strip? Kira-kira intinya sama nggak? Sudah mencari informasi kan? Sebelum masuk hari ini kan Ibu kemarin sampaikan cari informasi tentang materi kita yang akan datang, ya kan? Sebenarnya dari materi itu apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita pelajari? Ini dia yang akan kita pelajari.
Ini apa nih? Ini apa nih namanya? Kalau sudah cari informasi ini tahu nggak ini? Apa sebutannya? Kalau tadi ingat nggak di awal tadi ibu sampaikannya ada? Kan ada anekdot, ada lawakan tunggal, ada comic strip. Kalau yang ini apa? Comic strip. Nah, kalau ini nampak nggak tulisannya ya, kemudian ya? Nampak ya? Oke, kalau comic strip itu sebenarnya gimana sih? Yang disampaikan apa sih? Kalau yang kalian lihat ini apa nih? Kalau yang kalian lihat ini ada dua, ini yang ketiga kurang apa? Kita ambil dua nggak apa-apa. Judulnya apa? Ini sebenarnya adalah apa? Ini kira-kira yang gambar pertama ini apa nih? Apa bahasa Indonesianya selfie? Apa? Suap foto bagus. Coba lagi. Mantap. Suap foto nih. Kalau yang pertama ini suap foto. Terus apa nih kalimatnya? Terus? Maksudnya apa kira-kira? Kalau ada aplikasi tambahan lebih itu apa? Itu susah. Apa lagi? Ada filter. Kalau ada filter itu biasanya asli sama hasilnya beda apa sama? Beda. Yang kayak ibu ini misalnya ada jerawat, bekas jerawat, pas habis foto cekrek langsung jadi langsung jadi iris bella gitu ya kan? Jadi cantik berkilau gitu ya. Kemudian kalau seperti itu tuh kira-kira bagaimana itu? Di kehidupan nyata kalian sering nggak menemukan yang seperti itu? Atau mengalami sendiri nggak? Sering. Mengalami sendiri ya? Iya. Ini HP ibu nih ya, foto. Pas hasil, nampak jerawat, terus nggak jadi. Cari cahaya yang bagus cekrek, cantik. Nah, senang kita? Senang nggak? Senang. Jadi ini terpenuhi nih hak setiap orang untuk berusaha berusaha tampil keren, membahagiakan diri sendiri. Di kehidupan nyata kita ada yang seperti itu. Kalau yang ini gimana? Apa tuh bacanya? Biar sewa yang penting keren. Nih untuk foto profil buku Rioni. Jadi untuk tampilan-tampilan tertentu ini sewa tapi keren. Menurut kalian gimana nih maksud gambar ini nih? Apa yuk? Memamerkan barang orang secara ininya ya, pakai barang orang tapi pamer gitu ya. Bagus. Ada lagi? Apa kira-kira? Tampil dengan nyewa maksudnya supaya untuk apa itu dia? Biar kelihatan keren walaupun bukan milik sendiri. Boleh nggak sih seperti itu? Boleh. Boleh nggak seperti itu? Enggak. Ya? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang boleh-boleh aja. Ini subjektif ya. Setiap orang boleh bahagia dengan caranya masing-masing. Kalau untuk sesekali nyewa mungkin boleh ya kan? Untuk keperluan misalnya waktu pernikahan. Pernikahan kan sewa tuh bajunya, kelihatan keren, cantik, anggun dan lain sebagainya. Sesekali. Tapi kalau kira-kira dalam kehidupan dia itu yang selalu tampak keren dengan hasil pinjaman sana sini dan lain sebagainya, boleh nggak sifat seperti itu? Ya, jadi bergayalah sesuai kemampuan. Gitu nggak? Iya. Kayaknya ini tadi malam udah belajar semua ini. Iya. Cari informasi sepertinya semua melakukan ini luar biasa. Ini tepuk tangan dulu loh. Anak kelas berapa sih ini? Gitu baru. Oke, kita lanjut ya.
Anekdot. Oke, sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik yang kita bahas di depan tadi. Itu fenomena sosial nggak ada di kehidupan nyata kan? Ada. Itu namanya fenomena sosial. Nah, yang disampaikan dalam komik strip tadi itu berupa kritikan atau enggak diam-diam? Iya kan? Berupa kritikan, tapi dikemas dalam bentuk komik atau gambar. Anekdot itu kemasannya bisa macam-macam. Pertama tadi dalam bentuk apa? Komik strip tadi. Kemudian bisa dalam bentuk lawakan tunggal atau stand up comedy. Kemudian dalam bentuk teks juga ada. Yang intinya adalah ini, ceritanya lucu tapi apa? Mengandung kritikan. Kritikan tentang apa? Fenomena sosial, berarti yang ada yang benar-benar terjadi. Bentuknya ada yang dimainkan, bentuknya ada juga yang ditulis, kemudian ada yang digambar. Sebenarnya kan. Nah di sini kalian tuh kesempatan di materi ini nanti kalian punya kesempatan untuk bisa mengeksplor kemampuan diri kalian. Ya nanti di akhir pertemuan ini kan baru pertemuan di awal ya. Di akhir pertemuan nanti kalian punya kesempatan untuk mengeksplor kemampuan kalian. Untuk apa itu? Yang suka gambar-gambar, kamu bisa bikin komik strip. Anekdot dalam bentuk komik strip. Yang suka rekam-rekam, main TikTok mungkin atau yang lainnya, kamu bisa bikin video, ya kan? Bentuknya lawakan tunggal atau stand up comedy. Gitu. Atau yang suka tulis, kamu juga bisa membuat anekdot dalam bentuk tertulis. Jadi bebas. Di sini kesempatan kalian untuk mengeksplor dan nanti video berikut ini. Kalau ibu tulis nih video, berarti kira-kira yang akan ibu tampilkan setelah ini apa nih? Stand up comedy. Kalbis adalah kampus terbaik se-Asia Tenggara. Udah ya. Nih. Bagaimana pengalamannya? Lihat video tadi. Apakah terhibur? Iya. Terhibur enggak? Iya. Terhibur sama denger gitu ya kan? Gimana sih? Ada yang tersindir nggak? Ada. Tadi ibu lihat tuh yang bagian-bagian gosip. Ibu senyum-senyum ya. Ada yang tersindir? Ada. Kenapa? Kenapa itu? Karena nyata, benar-benar dialami, bahkan yang bukan ibu pun mengalami ya kan. Kalau laki-laki ada yang tersindir nggak? Nggak ada ya. Oh, kita di sini full semuanya ya laki-lakinya ya kan. Nggak ada yang sombong kan? Nggak ada yang bukannya sombong ya. Bukannya sombong. Pancing di rumahku dari yang level-levelan, dari yang putarannya segini sampai segini. Begini, ternyata mana sih? Nggak ada yang kayak gitu di sini ya. Ada, Masya Allah. Ada, berarti tapi nggak tersindir ya? Oh enggak, bagus, luar biasa. Jadi tadi itu contoh apa? Contoh stand up comedy. Dan nih jiwa-jiwa kalian yang merasa punya jiwa humor, punya jiwa-jiwa melawak atau melucu, besok tampil kalian. Mau video atau langsung tuh bebas, kamu mau langsung atau mau video nanti kamu upload ke YouTube atau kemana aja bebas ya, kesempatan. Ini biar dia di sini sekar besok stand up comedy, jangan salah. Duit stand up comedy besok. Kita lihat besok ya. Sebelum sekar nomor duit ini ngomong udah tawa kita dibuatnya, ya kan? Saking excited kita. Nah ini ya. Siswa hebat, belajar hebat. Gampang kan belajar dan hebat ya. Oh, tepuk tangan dulu kita. Hebat itu siswa yang hebat belajar tidak berat. Itu sudah dibuktikan oleh kelas mana nih? 10.
berat untuk belajar. Hari ini lancar jaya seperti hari-hari yang lainnya ya. Aduh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berarti materi kita untuk hari ini cukup. Ibu kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya terkait pemahaman kalian tentang anekdot. Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya. Kan udah menikmati sekali, udah banyak contohnya dari komik ada, kemudian dari apa namanya? Stand up comedy tadi ya, stand up comedy juga ada, dan semuanya ketika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari memang itulah yang sering terjadi. Ibu-ibu kalau mau gosip dari A ke B masih sama, ke C bisa berbeda, ke D juga berbeda, dan lain-lain. Itu makanya kita kalau nitip omongan ke orang harus hati-hati. Kita nitip A bisa jadi A plus, amin, malah jadi B. Kalau tidak ada berarti kita waktunya untuk setelah kita mencermati video, mencermati komik strip, kemudian kita sudah memahami apa itu anekdot, lamakan tunggal, berarti sekarang waktunya bekerja. Nah, untuk pekerjaan hari ini atau untuk kegiatan kita hari ini, kita akan duduk berkelompok nanti. Nah, untuk kelompoknya ibu akan bagi sesuai dengan minatnya, tapi ditentukan ada beberapa minat yang harus kalian pilih. Jadi nanti masing-masing ini kita ini berberapa berarti? Ber-15 ya? Nggak ada 2 ya? Kalau dibagi 4 berarti satu kelompok berapa? Ibu buatnya 4 kelompok. Kira-kira berapa? Ada yang 4, ada yang 3? Iya. Kalian tahu lambang-lambang ini nggak? Tahu. Yang ini apa nih? Ini? Ini kita. Nggak mungkin enggak kalau yang ini ya. Nah, ini lambang paling, logo paling mengena di hati ya? Iya. Berapa jam sehari melihat TikTok? Dari 24 jam kira-kira berapa jam? 20-nya. 24 jam. Tidur berdampingan sama TikTok di dinding ya. Kalau ini agak lama, ini infografis ya sayang. Ini infografis. Kalau 2 ini ibu yakin tadi benar keyakinan ibu kalau kalian pasti tahu antara C dengan, walaupun tidak ibu kasih tulisan, ibu yakin kan. Tapi yang bawah ini infografis ya. Infografis waktu itu juga pernah ibu sampaikan ya, kalau nanti kalian mengikuti ujian ARITA kelas 11 kalian akan ketemu soal infografis. Infografis itu apa? Ada gambar, nanti ada tulisan. Kemudian yang ini gambar apa ini? Pena sama buku ya. Jadi ini tertulis. Jadi nanti kita akan bekerja dalam kelompok. Kemudian hasilnya ada yang dibuat dalam bentuk dibuat dengan Canva. Kemudian kalau TikTok berarti kalian buat apa? Video. Kemudian kalau infografis berarti harus ada gambar-gambar ya, gambar-gambar. Kemudian ini tulis yang biasa. Jadi siapa yang akan masuk di sini, dan di sini, nggak usah berebut. Bu, saya kamu semuanya satu kelas misalnya. Nanti mungkin di proyek-proyek yang lain, di tugas-tugas kita, ini kan baru di awal nih. Nanti akan ada lagi kan? Ada lagi yang kedua, ketiga, sampai beberapa kali pertemuan ke depan. Jadi masih banyak kesempatan kalian untuk menyelesaikan tugas menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Siapa yang mau? Nggak usah berebut ya. Saya mau di sini. Iya, aku bagian di sini. Nih, ada 2 nih, silakan. Nama-nama pendek aja, nama pendeknya aja ya. Itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada yang tulis? Tulisnya di sini nih.
tujuannya dalam kelompok itu membahas tentang gagasannya atau ini sebenarnya menceritakan tentang apa, membahas tentang apa. Jadi gambar pertama itu apa, kedua ini arahnya sama ya. Ternyata hasil akhirnya apa? Berarti sana. Kayak gitu kan. Jadi kalian paham Pak ini? Jadi kamu maksudnya apa? Kelihatan orang tuh kelihatan seperti apa, jadinya seperti apa gitu. Cuma kalian mengartikan ini atau memahami gagasan yang ini bisa disampaikan. Untuk yang infografis nanti kan tuh kalian diskusi dulu. Diskusi ini maksudnya apa? Nanti kalian boleh merekam hasilnya buat TikToknya misalnya kalau di kelas takut berisik boleh di luar. Misalnya jadinya kan oke teman-teman atau hai guys, kami akan mengulas tentang komik strip berikut ini. Kamu tampilin dulu. Baru kamu ngomong. Jelasin gambar-gambar ini. Iya. Nanti kan Jadi kita ini seperti misalkan di sini nanti si Bere ini menanyakan bahwa bro ini sama kayak itu apa Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Kita presentasikan ya? Ibu ini penasaran sekali kira-kira bagaimana hasilnya dari diskusi mulai dari yang infografis yang tadi karena yang selesai dulu infografis kita akan lihat presentasi dari kelompok ibu. Silakan infografis untuk dipresentasikan hasilnya. Yang lain perhatikan ya. Atau mau di depan? Di depan boleh. Agak geser ke sana ya. Biar nggak kena infografis. Di atas Mak. Di atas. Jangan kena ya. Kau kan yang membawa acara apa? Kau yang depan. Ya udah sini aja lah. Tolong dengarkan semuanya ya, dipeluk-peluk, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Intinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu saudara Rehan. Silakan saudara Rehan. Akan membacakan gambar pertama. Si Bre berbaju kuning ini ingin menanyakan kepada si Bro berbudi hijau, boleh atau tidak mengganggu waktunya sebentar. Lanjut gambar kedua. Karena boleh. Si Bre ini menanyakan berapa harga outfit si
Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, yang sudah kita lewati, yang kita lalui, silakan. Kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa? Ferry, silakan. Rizky boleh? Bu, karena pelajaran yang tadi kita dapat mempelajari suatu hal, yaitu dapat menyindir seseorang dengan cara sopan dan halus. Bagus, Suna. Ada yang mau menyimpulkan anekdot? Ada apa aja tadi yang kita pelajari? Ada anekdot, komik sama stand up comedy. Dari ketiga-tiganya ini intinya berisi apa? Cerita yang sifatnya memberikan kritikan atau sindiran kepada seseorang yang dikemas dalam bentuk yang menarik. Itu ya. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini itu mengena di hati kalian, bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadikan pengetahuan yang bermanfaat, ya. Karena berhubung waktu kita memang terbatas, jam mengajar kita, jam belajar kita ada waktunya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Untuk kedepannya kita masih akan belajar tentang materi yang sama. Nanti topik bahasannya tujuannya nanti berbeda. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Semangat. Kita tutup pakai tepuk semangat. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamris Tarigan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tebo. Di sini saya bersama dengan Ibu Ranggatina, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 16 Tebo, dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Etnawati guru sendiri. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat ya. Jadi mohon izin Ibu TP, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Ranggatina yang pada hari lalu kita sudah melakukan observasi kelas. Baik Bu Ranggatina, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Apakah diperbolehkan Bu? Silakan. Ya, alhamdulillah. Oke Bu ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan? Kalau masalah perasaan, jadi pertama seperti biasa deg-degan, agak nervous, tapi seiring waktu berjalan karena kegiatan mengajar itu berkala sudah rutinitas ya, jadi sudah berjalan bisa lancar. Walaupun awalnya masih deg-degan. Oke, normal Bu ya. Normal. Sama saya juga awal-awal juga seperti itu Bu. Kalau ada saat kita mengajar ada orang yang datang atau melihat pasti ada rasa deg-degan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bisa Ibu cerita kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, mulai dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan. Kalau untuk area pengembangannya, saya di bagian kognitif dan juga psikomotornya. Untuk tahapan atau langkah-langkahnya seperti biasa, kalau kita masuk kelas, kita memberikan salam, resepsi dengan bentuk berdoa, menyapa siswa, bagaimana menanyakan kabarnya, kemudian tidak lupa untuk mereview atau mengulang sedikit materi sebelumnya yang mungkin ada anak-anak mungkin yang belum paham atau yang lainnya. Kalau misalnya dia sudah paham, kita kemudian lanjut ke materi hari itu, menjelaskan. Setelah itu membagi siswa dalam bentuk kelompok. Karena kemarin itu kita pakai model diferensiasi, maka kemarin metode berkelompoknya juga berdiferensiasi tergantung minat mereka masing-masing. Sangat luar biasa dulu ya. Menurut Ibu, apakah area yang dikembangkan kemarin itu sudah berhasil atau belum? Kalau secara keseluruhan mungkin sudah lumayan, tapi masih ada beberapa yang belum maksimal. Maksimal ya.
Kira-kira kalau menurut Bu Rere atau Bu Ranggatina, bagian mana yang merasa kurang maksimalnya? Di bagian ketika mereka bekerja secara berkelompok. Oh, Bisa sama mengambil kelompok ya. Kira-kira kenapa saat mereka diskusi atau kerja kelompok itu kurang maksimal? Pertama karena ini ya kebiasaan anak-anak itu tidak terlalu kadang tidak fokus dengan apa yang dikerjakan sehingga menggunakan waktunya itu terlalu panjang, dan kesalahan saya adalah tidak membatasi kemarin untuk kelompoknya itu berapa menit, kemudian untuk diskusinya berapa menit, sehingga kemarin itu sempat terlewat sekitar 10 menitan ya dari seharusnya itu dalam waktu sekian selesai, tapi kemarin molor gitu. Berarti ada seperti waktu yang terlalu lama ya. Iya. Nanti ada batasan yang diberikan kepada siswa saat siswa melakukan diskusi gitu ya. Jadi kira-kira rencana kedepannya seperti apa untuk menanggulangi hal tersebut? Kalau untuk kedepannya, saya rasa kalau masalah waktu ini ya Pak, mungkin saya harus lebih tegas, terutama menerapkan dulu berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk bekerja dalam kelompok, kemudian presentasi berapa menit. Kalaupun mereka akhirnya misalnya ada molor sedikit, tinggal waktunya berapa, misalnya gitu, sehingga pembelajaran itu akan runtuh sesuai dengan yang direncanakan. Luar biasa Bu Rere. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu rencanakan? Insya Allah ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya akan saya terapkan. Luar biasa Bu Rere sudah melakukan pembelajaran dan berintegrasi dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya juga meningkatkan dan bisa menerapkan ke rekan-rekan sejawat, bagi rekan-rekan sejawat yang belum menerapkan pembelajaran yang diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSI ya. Oke, terima kasih Bu Rere atas waktunya yang diberikan. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini bisa memberi dampak yang positif khususnya untuk kita berdua dan umumnya untuk sekolah kita. Oke, demikianlah percakapan kami dengan Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 16 Tebur.